Hello Brovers, ini ada berita terbaru yang sebenarnya berita ini tuh udah ketimbun sama berita Superman kemarin ya, karena Superman kemarin tembus 250 juta views dari seluruh sosial media di seluruh dunia. Itu tembus 250 juta view dan itu angka yang gede banget dan semuanya memberikan pendapat yang positif terhadap film tersebut. Mantap dah pokoknya, James Gunn the best. Oke, tapi kita balik lagi nih ke Marvel, yang dimana Marvel dan Sony akhirnya udah baikan nih, udah sepakat mereka, dimana Spider-Man 4 nanti dijadiin sebagai film team up. Yes, akhirnya kalian bisa tidur nyenyak karena dengar berita begini, dimana Spider-Man 4 memang bakal jadi film team up. Dan gak cuman Spider-Man Tom Holland dan Spider-Man Andrew doang, tapi katanya nanti bakal nanggung, yaitu dikasih Spider-Man Tobey aja sekalian, atau mungkin ada Daredevil juga, kita nggak tahu. Tapi intinya mereka semua ada kemungkinan hadir dan team up bersama Spider-Man Tom Holland. Anjir, kalian bisa tidur nyenyak dah tuh. Spider-Man 4 jadi film team up lagi kayak sekelas Deadpool and Wolverine. Dan anyway, buat kalian yang rasa tidurnya kurang nyenyak, coba deh pakai lampu tidur ini. Ini varian yang astronaut, jadi pemandangan di sekitar kalian tuh kayak lagi di luar angkasa gitu. Yang gue suka itu sebenarnya dari bentuknya cuy, yang cakep banget, bentuknya kayak astronaut gitu. Varian warnanya juga beragam, plus modelnya juga beragam. Harganya lagi diskon dari 160 ribuan jadi 100 ribuan aja. Check outnya di keranjang ya. Oh ya, udah gratis ongkir juga. Ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, sebenarnya ini adalah momen setelah kekalahan pada Doomsday, yang berarti ini ngebuat si Peter itu lagi sentolop maksimal dan gak bisa kendalin diri mungkin ya. Di satu sisi, ya si Peter ini kan lagi kejangkit simbiot, jadi memang temperamen gitu jadinya dia ya. Dan ternyata kandidat team up yang ditambahin oleh pihak Sony katanya itu adalah Spider-Man Tobey. Jadi nanti ada 3 Spider-Man, yaitu Spider-Man Tobey, Spider-Man Andrew Garfield, dan juga Spider-Man Tom Holland. Bedanya kalau di No Way Home itu kan mereka dari pertengahan menuju akhir. Cuman nanti di Spider-Man 4 katanya memang dari awal, dari filmnya start sampai filmnya berakhir itu kayak Deadpool and Wolverine, jadi bertiga mulu nih orang gitu cuy. Tapi ada juga yang bilang kalau ini tuh bukan Spider-Man Tobey yang ditambahin, tapi ditambahin Daredevil. Karena kenapa? Daredevil itu adalah elemen street levelnya nanti, sedangkan Spider-Man Andrew sebagai elemen multiverse. Karena memang setahu gua ini nanti konsepnya bakalan elemen multiverse dicampur dengan elemen street level. Mungkin villainnya itu adalah villain street level, tapi mereka berada dalam pertengah-tengahan masalah multiversal level, yaitu diapit masalah Doomsday dan juga Secret Wars, yang tentunya ini bakalan ruwet banget. Tapi semoga saja kalau dikendalikan atau diarahkan oleh director yang tepat, sepertinya bakal baik-baik saja ya guys ya. Dan kenapa Daredevil ini menjadi kandidat, bahwa dialah orang yang bakal dimasukin team up-nya ke dalam 2 team up ini, 2 Spider-Man ini, karena dia memang ngambil elemen street level. Yang dimana Daredevil itu dari jauh-jauh hari gitu ya, dari zaman season 1, season 2 sampai season 3 tuh mereka ngeproduksinya tuh pokoknya Daredevil tuh sendiri gitu beraksinya. At least palingan ada yang bantu Elektra gitu ya. Tapi sisanya ya paling ada Punisher, itu pun Punisher nanti punya ceritanya sendiri gitu ya. Jadi agak-agak dibentuknya Daredevil tuh kayak standalone. Padahal sebenarnya Daredevil itu atau Defender Saga itu berada di universe-nya MCU guys. Dan itu sudah dikonfirmasi ya, bahwa memang Defender Saga itu canon dengan MCU, yang dimana kenapa mereka tidak ada Avenger-nya gitu ya, kenapa tidak ada singgungan ke arah Avenger. Ternyata mereka timelinenya itu di saat semua warganya lagi sentolop. Kayak contoh misalkan Daredevil season 1 sama Daredevil season 2, Jessica Jones, Luke Cage, dan lain segala macamnya, itu timelinenya itu terjadi secara serentak, secara bersamaan setelah Battle of New York, dimana New York lagi hancur, lagi banyak kriminal di mana-mana karena ekonomi turun drastis, semua rumah hancur, segala macam hancur habis diserang alien. Disitulah kriminalitas tinggi dan Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, dan lain segala macamnya itu turun ke jalanan untuk ngebantu masyarakat melawan para kartel-kartel narkoba. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemungkinan besarnya ini kan ada efek dari blip juga ya. Jadi yang gua pikirkan adalah ini penjahat-penjahat street levelnya tuh bebas lagi dan buat onar lagi di kota New York, gara-gara
nanti takutnya mereka yang udah di penjara gitu selama 5 tahun, mereka baru jalanin penjara setahun, tapi karena mereka kena blip jadi kehitungan 5 tahun. Nah itu gimana tuh kayak begitu. Dan disitulah problemnya mungkin di situ. Dan akhirnya Spider-Man tidak bisa mengatasi ini sendirian dan butuh Spider-Man lain dan butuh koneksi dari orang-orang yang mengerti tentang kartel, dan itu adalah Daredevil atau Matthew Murdock. Bang, kenapa tidak minta tolong Avenger? Ya, lu sadar gak sih kalau di Defender Saga Avenger satupun kagak ada yang turun tangan? Ya terlibat dari itu memang diproduksi sama Netflix gitu ya, tapi ya intinya ya mereka tidak datang gitu. Avengers ini tuh tidak ngurusin street level, dan yang ngurusin street level ini adalah orang-orang seperti Matthew Murdock. Dan kenapa butuh Spider-Man Andrew? Karena Spider-Man Andrew tuh yang paling perfect sebenarnya ya untuk kasus-kasus seperti ini, karena kan dia paling paling prima ya di antara mereka bertiga. Tom masih terlalu pemula, Toby udah terlalu senior gitu kan ya. Yang berada di tengah-tengah yang benar-benar berseker mod itu cuman si Andrew, guys. Tapi kalau misalkan memang nanti mau ditampilin si Toby juga gitu ya, nggak jadi masalah sebenarnya ya, karena bagi gua Toby itu juga salah satu ada elemen pentingnya gitu guys di film Spider-Man 4. Kalau misalkan memang dia muncul gitu ya, dia bisa langsung ngasih tahu bagaimana cara menangani simbiot dan lain segala macamnya, karena kan dari mereka bertiga yang pernah kena simbiot cuma Toby ya. Jadi ya ketika Tom kena simbiot ya Toby ini bisa untuk dengan mudah menenangkan si Tom karena dia udah tahu caranya. Kapan lagi gitu kan yang lihat mereka pakai outfit merah biru itu lagi ya kan. Ngomongin soal outfit, kalian kalau misalkan nyari barang di lemari, baju gitu ya, kadang suka susah nggak sih? Karena kan kayak terlalu gelap kan ya. Kenalin nih, lampu sensor gerak, baterainya badak, cahaya lampunya juga nggak terlalu yang nyilau banget, pas banget, dan warnanya tuh kayak warm gitu, jadi menenangkan banget tuh lampunya tuh. Cocok banget buat penerangan jika ada pergerakan di situ gitu, karena dia pakai sensor gerak. Mudahin kita banget untuk ngambil barang atau ngelihat detail barang tanpa harus on off lampu, karena ini udah otomatis. Kalau misalkan kalian taruh di deket meja belajar pun jadi bagus gitu, karena ya kalian gak usah beli lampu di meja belajar karena lampunya udah ada sensor geraknya, dan harganya cuman 30 ribuan aja, udah gratis ongkir juga, CO-nya di keranjang. Oke, back to topic. Kenapa bukan Toby? Kenapa jangan Toby? Ini tuh banyak banget yang ngebahas dan menolak bahwa Toby jangan dimasukin di Spider-Man 4 gitu ya. Karena ya sayang gitu cuy. Nggak mau kelihatan jadi overuse karena dia kan legend gitu ya. Jadi mending ditempatin di kelas legend gitu yang nanti bersama Hugh Jackman di Secret Wars ataupun di Doomsday. Itu jauh lebih berkesan jadinya ketimbang Toby kayak dipakai terus gitu, di overuse gitu kan, jadi kayak kurang ya nggak sih. Dan sejauh ini ya memang karena ini adalah multiversal X street level, yang paling cocok memang Daredevil untuk ditambahin ke dalam situ. Tapi kalau misalkan memang Sony tetap bebel gitu ya pengen nampilin Toby ya nggak jadi masalah. Toh kemarin kan mereka habis hat-trick ya guys ya. Anjing, hat-trick. Filmnya flop semua guys. Jadi ya wajar kalau mereka butuh 3 ini lagi untuk ngegendong biar dapat 1 billion lagi guys. Buat muter lagi. Anjing. Dan kalau kita perhatikan memang develop karakter dari Andrew itu belum sepenuhnya selesai dan butuh penyelesaian di situ. Sedangkan develop Tom baru aja dimulai karakternya. Sedangkan Daredevil menjadi senior mereka yang udah lebih dulu turun ke jalan lawan kartel-kartel narkoba. Nah, kuat diduga memang villainnya pun masih berkaitan dengan street level dan ada kaitannya juga dengan Daredevil Born Again. Jadi ya mereka tuh butuh sosok yang benar-benar punya koneksi dengan kartel. Daredevil juga di sini kan bakalan ada season yang terbaru ya, yang di rebranding jadi nama Born Again, yang basically itu kan season 4 sebenarnya karena kan ini dianggap canon. Dan ya akhirnya Red Team is already come back baby. Ini mantep banget sih kalau misalkan Toby diganti Daredevil itu jadi suatu yang wah. Kalau misalkan Daredevilnya nggak ada tapi ada Toby pun tetap jadi wah gitu. Ini dua langkah yang sebenarnya dua-duanya bagus gitu ya, dan ini apresiasi sih. Ini udah persetan plot, gue yakin banget ini persetan plot ceritanya pasti ampas, ringan, sama kayak Deadpool and Wolverine, cuman kayak begitu-gitu doang. Tapi ya ini fan service gila. Mungkin segitu dulu. Kalau ada berita tambahan langsung cantumkan aja di kolom komentar, nanti gue pin. Gue Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time.